Bapak Ibu, video ini merupakan panduan singkat untuk menjelaskan bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan untuk pengisian form portofolio mata kuliah, khususnya untuk poin nomor 11 dan juga 12 tentang hasil feedback mahasiswa terhadap dosen dan juga proses belajar. Jadi khusus untuk kedua poin ini, data-datanya dapat Bapak Ibu dapatkan di resolusi. Silakan Bapak Ibu bisa mengakses di halaman resolusi.umn.ac.id di browser. Nanti halaman utamanya yang tampil akan seperti ini. Dan sebelum kita masuk ke menu apa saja yang bisa ditelusuri, silakan dipastikan Bapak Ibu sudah login ke SSO masing-masing. Dengan cara di sebelah kanan atas ini ada button berwarna ungu, dan diklik, kemudian muncul tulisan login dan silahkan dipilih login. Nah, di sini Bapak Ibu silahkan memasukkan email UMN-nya seperti biasa disertai dengan password SSO. Dan bagi Bapak Ibu dosen yang mengalami perubahan status, semisal dari sebelumnya part-time menjadi full-time, silakan menggunakan email UMN yang terupdate, yang terbaru datanya. Kemudian login. Baik, untuk nomor 11 ini pertama adalah feedback mahasiswa terhadap dosen. Jadi data yang dimaksud adalah hasil survei kepuasan mahasiswa terhadap dosen yang datanya sudah diakumulasi setiap semester dan di akhir UAS ini sudah dapat diakses datanya oleh Bapak Ibu di resolusi dengan cara di halaman pertama, di halaman depan dari homepage resolusi, silahkan masuk ke menu lecturer. Nanti akan diarahkan ke submenu yang ada di bawahnya. Yang pertama di lecturer demografi. Untuk lecturer demografi ini, Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi awal mengenai berapa banyak mahasiswa yang berpartisipasi pada survei kepuasan mahasiswa di semester ini atau di semester yang dipilih. Dan sajiannya adalah berupa persentase. Baik, setelah kita pilih tadi lecturer demografi, maka akan tampil beberapa filter yang perlu Bapak Ibu isi. Namun, mohon diperhatikan bahwa filter yang mengandung tanda bintang merah ini merupakan filter yang wajib diisi, sehingga tidak boleh kosong. Dan untuk pilihannya yaitu di survei dosen. Kemudian start year-nya silahkan disesuaikan. Sebagai contoh, kita ingin melihat hasil di semester genap ini, di tahun ajaran 2024-2025, silakan start year-nya pilih di 2025, end year-nya 2025, start semesternya di genap, dan end semester di genap. Kemudian untuk pilihan academic program ini akan menyesuaikan dengan di prodi mana saja Bapak Ibu ditugaskan. Khusus untuk Kaprodi dan Sekprodi, nanti juga akan terbuka banyak pilihan course-nya. Ini adalah untuk melihat hasil evaluasi dosen di matkul yang diselenggarakan di prodi tersebut. Dan juga bagi Bapak Ibu dosen secara personal juga akan ditampilkan beberapa pilihan course sesuai dengan di mata kuliah mana yang Bapak Ibu ditugaskan untuk mengajar. Jadi semisal Bapak Ibu mengajar di 2 kelas atau 3 kelas berbeda, maka akan tampil nama-nama mata kuliahnya. Selain itu, juga akan ditampilkan di section menyesuaikan dengan di kelas mata kuliah mana saja Bapak Ibu mengajar. Jadi mungkin saja di satu mata kuliah Bapak Ibu mengajar di 2 kelas yang berbeda, sebagai contoh di kelas A dan di kelas B, maka section ini juga akan muncul pilihan kelas A dan kelas B. Jadi silahkan untuk filter-filter ini dapat diisi sesuai dengan
kebutuhan, mana course yang ingin dilihat, mata kuliah mana yang ingin dicermati, dan setelah dirasa lengkap, bisa dipilih button submit ini. Jadi kurang lebih sajian untuk persentase respondennya seperti ini. Dan untuk jumlah dalam angkanya, berapa banyak, itu bisa dilihat di bagian bawah. Kemudian yang kedua, kita bisa masuk ke menu selanjutnya, yaitu submenu highlight. Baik, kembali kita akan menemui beberapa filter yang perlu diisi. Namun sebagai gambaran di halaman highlight ini akan berisi rangkuman atau ringkasan hasil survei dalam bentuk persentase tingkat kepuasan mahasiswa di 5 dimensi yang digunakan pada instrumen survei yang disebarkan. Di sini ada 2 filter yang wajib Bapak Ibu isi. Yang pertama di instrumen, mohon dipilih survei dosen, dan di level silahkan dipilih 0. Start year, end year, start semester, end semester, ini disilahkan disesuaikan dengan semester dan tahun mana yang Bapak Ibu ingin lihat hasilnya. Sebagai contoh, saya pilih 2025 di semester genap 2024-2025. Untuk pilihan mata kuliah dan kelasnya juga silahkan disesuaikan dengan pilihan Bapak Ibu. Kira-kira kelas mata kuliah apa yang ingin dilihat. Kemudian di bagian bawah bisa diklik tombol submit dan akan keluar hasilnya berupa grafik yang ketika Bapak Ibu arahkan kursor, maka di titik data ini akan tampil semacam box yang berisi informasi berapa tingkat kepuasan mahasiswa yang Bapak Ibu peroleh di masing-masing dimensi survei. Seperti ini. Kemudian jika sudah tampil, silahkan Bapak Ibu bisa screenshot di bagian ini. Dan data inilah yang kemudian bisa dimasukkan ke dalam form portofolio mata kuliah. Kemudian untuk melanjutkan analisis atau sekiranya Bapak Ibu ingin mencermati lebih jauh, kira-kira item apa saja yang perlu diperhatikan atau dievaluasi. Selain kita melihat dari tingkat kepuasannya, kita juga bisa melihat di menu selanjutnya. Jadi sebagai contoh, semisal di bagian ini saya ingin melihat lebih jauh bagaimana poin-poin survei yang terkait dengan assurance, karena kebetulan dari 5 dimensi ini, dimensi assurance memiliki tingkat kepuasan yang cenderung lebih rendah dibandingkan dengan dimensi lainnya. Itu kita kembali ke menu lecturer satisfaction, kemudian kita pilih highlight detail. Di highlight detail ini juga kembali Bapak Ibu akan temui beberapa filter, silahkan diisi terlebih dahulu. Disamakan juga instrumennya adalah survei dosen, dan parentnya adalah dimensi mana yang Bapak Ibu ingin cermati lebih jauh. Sini saya akan pilih assurance. Begitu juga dengan year-nya, kita samakan seperti yang tadi, yang ingin dilihat. Semesternya juga, kemudian mata kuliah dan kelas mata kuliahnya juga. Jika sudah lengkap, silakan disubmit. Nah, maka di bagian bawah ini juga akan tampil sebaran persentase responden, kira-kira mahasiswa lebih banyak memberikan respon di skala mana.
Kebetulan di survei yang kita sebarkan ini, survei terdiri dari 5 skala untuk respon yang berupa angkanya, di mana 5 ini untuk satisfied, yaitu puas ya, memuaskan, slightly satisfied itu cukup memuaskan, kemudian 3 adalah netral, 2 kurang puas, dan 1 tidak puas. Kemudian jika di-scroll lebih ke bawah lagi, maka di sini ada daftar pertanyaan, item survei mana saja yang termasuk di dimensi assurance, dan disertai juga dengan tingkat kepuasan dari masing-masing item surveinya tertampil di bagian kanan. Demikian untuk bagian lecturer satisfaction. Kita akan melanjutkan ke bagian class satisfaction.